Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, hingga kita dapat bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit mutiara akan marah. Semua orang pasti tahu dan marah. Marah atau godop dikatakan sebagai salah satu penyakit hati yang digerakkan oleh nafsu. Meskipun demikian, para ahli ilmu berkata bahwa ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela, dan ada juga marah yang terlarang. Marah yang terpuji sendiri terdiri pertama, marah dalam mempertahankan diri dari fitnah dan hinaan orang lain. Yang kedua adalah marah dalam mempertahankan agama dari serangan musuh. Marah yang tercela adalah bentuk perkataan keras kepada seseorang yang melakukan kesalahan, misalnya dalam pekerjaan. Meskipun tercela, diharapkan dapat menjadi peringatan bagi orang yang melakukan kesalahan agar tidak mengulangi hal yang serupa. Sedangkan marah yang terlarang adalah marah yang lahir dari sifat sombong dan congkak, hasud dan dengki, atau karena berebut pengaruh dan kekuasaan. Bukankah ketika marah kita seolah-olah dikuasai oleh kebencian? Maka ketika marah tak jarang kita tak dapat berpikir jernih. Lalu apa saja bahaya dari marah? Beberapa bahaya dari sifat godop adalah: yang pertama, merusak keimanan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya marah itu dapat merusak iman, seperti pahitnya jadam merusak madu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kedua adalah mengundang murka Allah di dunia dan laknat Allah di akhirat, karena seorang pemarah akan mudah terjerumus ke dalam rangkaian dosa-dosa yang diakibatkan oleh hati, akal, pikiran, dan emosi yang tak terkendali. Yang ketiga adalah menyulut api kebencian, hasud, dendam, dan permusuhan, sekaligus memutuskan tali persaudaraan. Akibatnya, kawan bertambah susut, benci tambah banyak, musuh bertambah gembira memperolok-olokkan, orang yang dengki bertambah suka mempermainkan. Yang keempat adalah bahwa tak dapat dipungkiri, mereka yang sedang marah mukanya menjadi kusut dan tidak enak dipandang. Perkataannya menjadi kotor dan tidak sedap didengar, apalagi jika sikapnya kasar, tentunya sangat tidak menyenangkan. Yang kelima adalah mudah terserang penyakit. Di antara penyakit yang sering menghinggapi orang-orang yang marah adalah darah tinggi, stroke, dan serangan jantung. Sedangkan secara batiniah, marah ini sangat mungkin menjadikan seseorang keras hati dan sombong. Teman-teman sekalian, tentunya bukan hal yang mudah untuk mengendalikan amarah, karena kita lebih cenderung untuk ingin meluapkan semua kekesalan yang ada di dalam kita dengan marah. Maka dari itu, Rasulullah memberikan cara untuk mengatasi amarah kita. Yang pertama, membaca kalimat ta'awudz. Idza ghadiba rajulu faqala a'udzu billah sakana ghadbuhu. Jika seseorang dalam keadaan marah, lantas ia ucapkan, a'udzu billah, aku meminta perlindungan kepada Allah, maka redamlah marahnya. Hadis riwayat As-Sahmi dan Sarih Jarjan. Yang kedua, berusaha diam dan jaga lisan. Rasulullah SAW juga mengingatkan, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat dan dia tidak terlalu memikirkan dampaknya, namun menggelincirkannya ke neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza
ahadukum wa huwa qaimun falyajlis fa inna dhahaba anhu wa illal godobu falyatogi. Apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendak dia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Dan yang keempat ialah ingat hadis ini ketika marah. Dari Muadz bin Anas al-Juhani, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya, mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud, Turmudi. Dan yang terakhir ialah segera berwudu atau mandi. Sesungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, semoga bermanfaat dan mohon maaf terhadap setiap kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, semoga bermanfaat terhadap setiap kesalahan dan kekurangan. Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the